Pengacara Supriyani sebut ada kesalahan prosedur saat visum anak Aibda WH. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, menyebut ada kesalahan prosedur dalam visum yang dilakukan anak Aibda WH. Sebab korban melakukan visum berdasarkan surat pengantar yang dibuat oleh orang tuanya sendiri. Menurut Andri, meskipun Aibda WH merupakan anggota polisi, namun bukan tugasnya untuk membuat surat pengantar visum. Surat pengantar visum, kata Andri, menjadi kewenangan penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi itu bukan tupoksi dia. Karena itu, surat pengantar visum, kewenangan penyidik, ujar Andri. Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri oleh orang tua korban, imbuh dia. Karena itu, Andri meragukan hasil visum korban. Apakah benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau hanya rekayasa? Siapa yang bisa menjamin kalau visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang membuat visum. Tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, beber Andri. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum, bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa, harusnya dokter forensik, tegas dia. Ia menduga luka yang dialami korban disebabkan oleh hal lain, bukan karena dianiaya oleh Supriyani. Karena itu, Andri mengatakan pihaknya bakal menghadirkan dokter forensik untuk memastikan penyebab luka korban. Kami menduga luka ini, korban, disebabkan penyebab lain, pungkas dia. Pada sidang lanjutan Guru Supriyani yang digelar pada Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024, Andri Darmawan menyinggung soal adanya dugaan rekayasa terkait kasus kliennya. Dugaan itu muncul setelah kesaksian antara orang tua korban, Aibda WH dan NF, dengan seorang guru bernama Lilis, berbeda. Jadi yang pertama tadi masalah Ibu Lilis selesai. Di tanggal 24 hari Rabu kejadiannya di tanggal itu. Ibu Lilis dimulai pukul 7.30 WITA di sekolah sampai pukul 12 WITA. Anak-anak itu kan masuk dari pukul 7.30 WITA sampai pukul 10 WITA. Ibu Lilis cuman meninggalkan kelas pada pukul 9 WITA untuk absen di ruang kantor yang jaraknya cuman ada satu kelas, yaitu ruangannya Ibu Supriyani. Itu pun tidak cukup 5 menit datang kembali. Jelasnya Andri, Rabu, di Pengadilan Negeri, PN, Andulo. Jadi yang ditanyakan tadi apakah ada kejadian pemukulan? Kan keterangan anak kemarin beda-beda, ada yang bilang kejadian pemukulan pukul 8.30 WITA. Ada yang tidak tahu jamnya. Ada yang bilang pukul 10 WITA. Itu kami sudah konfirmasi semua bahwa untuk yang pukul 8.30 WITA, Ibu Lilis masih di dalam ruangan dan tidak ada kejadian apa-apa. Jelas Andri, Rabu. Andri juga menjelaskan, ada nama baru yang disebut dalam laporan, tetapi tidak dijadikan saksi. Kemudian ada yang penting juga tadi bahwa ada 17 murid di kelas 1A, cuman 2 yang mengatakan melihat yang kemarin sudah dihadirkan saksi semuanya termasuk W, katanya. W itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam laporan polisi. Mereka tuliskan di situ saksinya W waktu melapor polisi. Ternyata W tidak pernah diajukan saksi oleh mereka. Lanjur Andri. Terkait W itu, Andri mengaku sudah mengonfirmasi kepada Lilis. Menurut pengakuan Lilis kepada Andri, ia juga mendengar W mengatakan tak pernah melihat kejadian pemukulan Supriyani terhadap anak Aibda WH. Saya sudah tanya tadi Ibu Lilis. Dia sudah pernah mendengarkan juga. W mengatakan tidak pernah melihat pemukulan. Padahal ada keterangan anak kemarin yang bilang, sebelum dia, Supriyani, pukul D, anak Aibda WH, katanya dia lagi main-main atau berbicara dengan W. Tapi anehnya W tidak melihat, dipukul, urai Andri.
Kebohongan Kapolsek Baito soal uang damai dibongkar Kades Rokiman. Kepala Desa Rokiman mengungkapkan bahwa Kapolsek Baito terlibat dalam permintaan uang damai ke Supriyani, guru honorer yang dituduh pukul siswa. Rokiman merupakan Kepala Desa Wonua Raya, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Rokiman membongkar hal itu saat menyampaikan klarifikasi. Rokiman juga menjadi saksi yang dipanggil Polda untuk menyelidiki standar operasional prosedur (SOP) pengusutan kasus guru Supriyani. Sebelumnya, viral video memperlihatkan Rokiman memberikan klarifikasi tentang uang damai itu. Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Saat diperiksa Propam Polda Sulut, dia menjelaskan kebenaran uang damai 50 juta rupiah. Berdasarkan dua video beredar, Rokiman sempat menyampaikan dua pernyataan berbeda soal uang damai. Dalam video pertama, Rokiman memakai seragam dinas dan mengatakan uang damai itu diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Akan tetapi, dalam video kedua, Rokiman mengklaim uang damai itu diinisiasi oleh dirinya sendiri. Kemudian, saat menyampaikan klarifikasinya di Polda Sulut, Rokiman mengatakan yang sebenarnya dimaksudnya adalah video pertama yang beredar. Dia menyebut, dalam video pertama, dirinya mengatakan yang sejujurnya tentang uang damai 50 juta rupiah. Kata Rokiman, uang itu diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito dan disampaikan kepada Supriyani. Akan tetapi, Supriyani mengaku tidak bisa menyanggupinya, terlebih dia hanya seorang guru honorer. Rokiman juga menceritakan peristiwa di balik rekaman video kedua saat dirinya mengenakan jaket kulit coklat, yang beredar menjadi awal kebohongannya. Dia mengaku sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu dia diundang Camat Baito dalam pertemuan. Lalu, Rokiman menuju depan kantor Camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah, ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Susah sekali." Kepada saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan kepada Rokiman. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Pada saat itu Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. "Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," kata Rohiman. "Sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim." Setelah mengungkapkan informasi sebenarnya tentang uang damai itu, Rokiman mengaku sangat lega. "Awalnya mungkin saya ini, tapi saya merasa lega usai memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya," katanya.